Jadi, pertanyaan apa, Bun, sebelum kita lanjut mulai? Ada yang mau bertanya? Tari tradisional itu siapa ya? Oh iya, tari tradisional. Itu Mbak Hermin dari Mojowarno. Mojowarno. Oh, selamat datang halo. Mbak Hermin dari Mojowarno. Halo. Halo. Ada Pak Daniel. Halo. Pak Daniel Dongte, Pak Daniel DH di Iya, Poso. tahu kalau Pak Daniel. Oh, ya. Tahu. Kalau aku tahu dong. Nggak tahu. Tahu. Ngece ya. Sudah saya serahkan kepada Sifu. Ya, yuk, mulai. Oke. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya, berarti ya. Satu hal yang sederhana yang saya yakin semua kita sudah punya banyak kedalaman, banyak pengetahuan mengenai hal ini. Tapi mengulang selalu baik buat kita. Jangan pernah bosan mengulang. Itu kita harus tanamkan kuat. Artinya mengulang bukan berarti karena kita belum tahu, tapi mengulang adalah untuk mempunyai ketajaman. Jadi siapa suka mengulang, dia akan semakin tajam. Makanya yang berikutnya akan kita coba lihat dari senjata Allah, itu adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Kebenaran dalam senjata Allah digambarkan sebagai ikat pinggang. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau pernah lihat, nonton film-film kolosal, film-film perang kolosal, itu pasti tahu baju perangnya zaman-zaman medieval itu adalah semua perlengkapan, semua peralatan, senjata, dan yang lain semua itu pasti ditaruhnya di ikat pinggang. Maka itu ikat pinggang menjadi sangat fundamental, bahkan menjadi sangat fungsional. Kalau hari ini beberapa kita ikat pinggang menjadi hanya estetika aja. Tapi pada waktu itu ikat pinggang sangat fungsional. Barang siapa melepaskan ikat pinggangnya atau barang siapa tidak menggunakan ikat pinggangnya, maka artinya dia tidak bisa membawa semua senjata-senjata perangnya dia. Jadi kebenaran ini mungkin menjadi fondasi, menjadi prinsip untuk seorang prajurit mau pergi berperang. Karena tanpa kebenaran, dia tidak akan bisa membawa senjata-senjata yang lain. Maka hal itu berarti penting untuk bisa menjadi sebuah pikiran yang kuat di dalam kita. Ikat pinggang punya fungsi menyimpan pedang dan senjata yang lain. Tapi tetap fungsi utama ikat pinggang adalah untuk menahan pakaian tetap ada di dalam tubuh. Untuk menahan pakaian tetap menempel di dalam tubuh. Itu dia. Nah, ikat pinggang kan pasti untuk menahan celana tidak melorot. Begitu kan ya, kalau bahasa anak kecilnya kan. Nah, teman-teman tahu film Rambo? Rambo itu pakai ikat pinggang, nggak pakai baju, tapi pakai celana, dia tetap keren. Betul kan? Nah, saya yakin dan percaya kalau dibalik, jadi nggak lucu. Ikat rambut, pakai baju, tapi nggak pakai celana, pasti nggak lucu. Begitu kan ya? Makanya, fungsi utama ikat pinggang adalah menutupi aurat. Aurat, itu ditutupi. Artinya begini, tanpa kebenaran, kita pakai analogi anak kecil aja. Kalau orang nggak pakai kebenaran, nggak pakai ikat pinggang, pasti celananya melorot, auratnya kelihatan, kenajisan muncul di situ. Berarti kan begini, orang yang nggak ada kebenaran, pasti yang muncul kenajisan. Itu adalah pilihan pasti. Jadi kalau orang lihat hidupnya benar, ada kebenaran di dalamnya dia, pasti nggak ada kenajisan.
Dan orang yang ada kenajisan, pasti dia tidak menghidupi kebenaran. Nah, titik ini harus kita kuat, harus berkata begini, menghidupi. Bukan mengetahui, bukan membicarakan, bukan mendiskusikan, bukan ada di dalam lingkaran itu, tapi menghidupi. Karena ternyata nanti kita akan bisa lihat takaran Tuhan untuk seseorang dengan kebenaran firman adalah bagaimana dia menghidupinya. Orang Kristen, kita semua harus mau hidup dalam kebenaran apabila tidak mau dipermalukan oleh setan dan dosa. Kebenaran. Karena begini, walaupun kita memiliki seluruh senjata berperang, tanpa ikat pinggang kita cuman akan dipermalukan musuh. Jadi kebenaran menjadi penting. Oke, apa itu kebenaran? Tentunya kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Kebenaran adalah firman Tuhan, di mana firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, kita coba lihat beberapa hal, kenapa kebenaran menjadi sangat penting buat kita. Yang paling mendasar adalah ayat Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17, di mana kita sudah sangat sering mendengar, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman kebenaran Kristus yang masuk kepada pendengaran kita akan timbul menjadi iman. Orang yang nggak hidup dalam kebenaran pasti hidup dalam ketakutan. Makanya kita juga harus memperhatikan apa yang terus masuk di dalam telinga kita. Jadi kita harus kuat, bukan hanya sekedar tahu, membaca, tapi membaca berulang-ulang. Bahkan kalau boleh ditambahkan, membaca Alkitab, bagaimana cara kita membaca Alkitab pun kita perhatikan. Kalau memang Anda punya waktu luang, ada kesempatan, cobalah sesekali boleh baca Alkitab dengan bersuara. Baca Alkitab dengan berbicara perlahan demi perlahan. Artinya kita nggak selalu menggunakan speed reading yang membaca dalam hati yang hanya text to text yang tok 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 lalu selesai begitu ya. Tapi kita coba membaca pelan-pelan, membaca bersuara. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Memang cara membaca seperti itu membutuhkan waktu lebih lama, membutuhkan tenaga lebih ekstra, tapi kalau ada kesempatan, ada waktu, ada luang, di mana kita melatih membaca seperti itu, maka percayalah begini, firman ini berlaku buat kita. Iman timbul dari apa yang kau dengar. Nah, memang kan kita nggak bisa berkata, harus ya, kalau nggak begitu bagaimana ya? Ini bukan harus, tidak ada sebuah artinya tidak ada sebuah, oh kalau kamu nggak melakukan begini berarti salah. Bukan. Tapi begini, sebagai seorang prajurit, melatih diri di dalam kedisiplinan itu menjadi salah satu titik penting di dalam apa yang akan menjadi kemampuan dia. Begitu kan? Tentunya kalau Anda lagi dalam situasi keramaian, di dalam mobil transportasi umum, atau di area umum, ya sangat salah Anda baca Alkitab teriak-teriak keras-keras, begitu kan ya. Tapi ketika Anda punya waktu luang, kondisi dan suasananya mendukung, ada di rumah, maka tidak ada salahnya Anda mencoba membaca Alkitab, menikmatinya, meresapinya, menjadi sebuah latihan bagi kita. Karena iman akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, coba kita lihat beberapa ayat berikutnya. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, kita coba lihat dari ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita bilang itu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apa
fungsi kebenaran yang satu adalah menghasilkan iman di hidup kita. Yang kedua adalah membersihkan kita. Firman membersihkan kita. Oke. Semakin banyak orang membaca firman, semakin banyak orang membaca kebenaran, merenungkan, meresapinya, maka dia akan semakin dibersihkan. Makanya kita harus membangun kerangka berpikir. Ini yang salah satu menjadi prinsip. Kita nggak boleh sadar masalah, kita nggak boleh sadar dosa, melebihi daripada kita sadar Tuhan itu ada. Ya, maka dalam prinsip pemuridan kita beberapa kali terus melakukan itu, bahwa tidak perlu khawatir ketika orang tidak berubah, ketika orang tidak ada kemajuan atau apapun, karena kita nggak boleh lebih sadar di dalam dia ada kelemahan, di dalam dia ada keburukan, di dalam dia ada kekurangan, tapi kita harus lebih kuat mempercayai di dalam dia pun ada Tuhan yang tinggal di sana. Ada Roh Kudus yang bekerja di sana, karena firman membersihkan. Jadi, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang baru yang kita muridkan, kita nggak perlu langsung cut off, ubah perilakunya, ubah cara dia, tapi kita ubah aja input apa yang masuk dalam hidupnya dia. Karena ketika kita berhasil mengubah input yang masuk dalam dia, firman itu bekerja. Firman itu bekerja. Sehingga firman itu membersihkan dia. Bahkan tanpa dia sadari, firman itu dan Roh Kudus kebenaran itu bekerja di dalam dia. Oke? Nah, tujuan dari bersih apa? Tentunya itu kan. Oke, kita dibersihkan. Tujuan dari bersih apa? Berarti bersih identik dengan apa? Nah, kalau Alkitab lihat, ayat kedua sudah dikasih tujuan yang jelas. Yang tidak berbuah dipotong, dan yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya, kita ini dibersihkan bukan untuk mendapat label kudus, bukan untuk mendapat label suci, bukan untuk mendapat label orang hebat, karena beberapa kesan agama seperti memberitahukan bahwa orang makin kudus makin sakti, orang makin bersih makin suci makin sakti. Nah, dari yang Alkitab bilang itu nggak ada konteks tentang kesaktian, tetapi tentang berbuah. Setiap kita, waktu kita dibersihkan, berarti kita makin siap untuk berbuah. Sama-sama bilang berbuah. Jadi, semua hal yang Tuhan cari dari kita, bukanlah menjadi sakti, bukan menjadi hebat, tapi berbuah. Label yang Tuhan mau lihat dari kita adalah, kita berbuah atau tidak. Itu dia. Membaca firman menolong kita untuk kita bisa berbuah. Menyiapkan kita untuk kita bisa berbuah. Nah, buah-buah roh tentunya kita tahu kan, ada kasih, sukacita, kelemah lembutan, damai sejahtera, kesabaran, ada 9 dan yang lain-lain ya, begitu kan ya. Nah, itu pupuknya apa? Dorongannya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Makanya kenapa kita harus rajin baca firman Tuhan, kita ulang-ulang baca firman Tuhan, bahkan apabila memungkinkan kita membaca dengan sebuah resapan yang baik, menggunakan suara, kata-kata. Karena firman akan menghasilkan satu, iman yang mengalahkan ketakutan. Kemudian, buah. Kita akan berbuah karakter Kristus, berbuah karakter baik, yang akan menggantikan karakter-karakter manusiawi kita. Yang akan menggantikan karakter-karakter ego dan hawa nafsu kita. Jadi, jangan remehkan pembacaan firman. Oke, sampai di situ semua clear ya. Jadi orang nggak suka baca firman, pasti hari-harinya banyak ketakutan. Orang nggak suka baca firman, pasti karakter-karakter lama akan lebih subur ada di dalam dia. Ya, nah, yuk sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa ikat pinggang menjadi fondasi fundamental dari semua senjata-senjata Alkitab. Dari semua senjata-senjata
peperangan yang Tuhan percayakan sama kita. Artinya, tanpa ada kebenaran, maka kita nggak akan punya sebuah senjata. Oke, nah, apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita lebih dalam ya. Kita lebih dalam. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kebenaran adalah firman Tuhan. Berikutnya, kebenaran adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi waktu kita bilang, pergunakanlah kebenaran, berarti Yesus lagi bilang, Alkitab lagi bilang, pergunakanlah Yesus itu sendiri. Nah, coba kita lihat Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes pertama ayat yang pertama. Itu judul perikopnya apa? Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke? Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi, sikap kita sama firman adalah sikap kita terhadap Tuhan. Setuju ya? Sikap kita sama firman adalah sikap kita kepada Tuhan. Nggak mungkin seseorang bisa berkata mencintai Tuhan, tapi nggak mencintai firman Tuhan. Oke? Makanya sangat lucu kalau ada orang begitu nyanyian, pujian penyembahan, begitu semangat, exciting, tapi begitu firman Tuhan tidur. Karena Tuhan menyatakan diri nggak lewat nyanyian, tapi lewat firman gitu loh. Oke ya? Jadi harusnya waktu kita menyambut Tuhan, kita menyambut firman-Nya. Oke? Tapi saya nggak tahu, tapi ini pemikiran saya aja. Saya nggak tahu teman-teman semua setuju atau tidak, tapi ini pemikiran saya saja. Kadang-kadang kita bisa lebih menghargai kesan kehadiran Tuhan dalam pujian dan penyembahan, tapi kurang bisa menyadari dan menghargai kehadiran Tuhan lewat firman-Nya. Setuju nggak? Artinya kalau dalam ibadah kebaktian, lalu dinamika musik lagi mencapai klimaksnya, lalu kita mulai terbawa, apalagi ketika mungkin worship leader-nya bisa dengan sangat cantik memainkan suasana, desahan-desahan, intonasi, lalu kita jadi merinding-merinding, lalu kita rasa, wah ini Tuhan hadir nih. Lalu begitu firman Tuhan disampaikan, mungkin pembicaranya tidak se-energik worship leader-nya atau apa, tidak semenarik worship leader-nya, lalu seakan-akan kayak lenyap dan hilang begitu ya. Padahal Tuhan menyatakan diri lewat firman. Artinya firman dinyatakan dengan cara, model, apapun bentuk yang namanya firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana sikap kita sama firman adalah sikap kita terhadap Allah itu sendiri. Ya, makanya luar biasa kalau masih ada orang-orang yang mau Bible study, belajar Alkitab, itu luar biasa. Keren banget. Apresiasi setinggi-tingginya. Nah, oke, firman itu adalah Allah. Sekarang kita perdalam lagi. 1 Yohanes 1 ayat 1. Tambahin 1 aja. 1 Yohanes 1 ayat 1. Oke, kesaksian rasul tentang firman hidup. Nah, perhatikan ada kemiripan di sini. Apa yang telah ada sejak semula. Tadi Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya. Ya. 1 Yohanes 1 ini seperti memberikan sebuah definisi yang lebih dalam. Memberikan sebuah penjelasan yang lebih spesifik. Kelanjutan dari Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Siapa ini? Yesus, kan? Yesus.
Yesus adalah firman itu yang bisa didengar, bisa dilihat dengan mata, bisa disaksikan, bisa diraba dengan tangan. Karena Yesus menjadi sosok manusia. Firman menjadi sosok manusia dalam rupa Yesus. Oke? Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang kedua dan yang ketiga. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Nah, perhatikan ayat ketiga ini. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Artinya kita lagi bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sekarang menjadi manusia. Lewat Yesus. Betul? Ya. Kemudian Yesus sekarang naik ke surga. Maka yang tinggal di bumi ini adalah manusia dan murid-muridnya. Maka firman ini muncul. Yang dulu kami lihat, kami saksikan, kami dengar, bisa kami raba dengan tangan, sekarang itu menjadi tugas kami yang kami lakukan kepada kamu. Yang kami teruskan kepada kamu. Jadi sekarang firman itu menjadi siapa? Firman itu menjadi kita. Kita yang meneruskan firman itu. Bukan lagi Yesus. Firman itu bukan hanya lagi menjadi kata-kata. Firman itu menjadi kita. Nah, jadi di bumi ini sekarang, perhatikan begini. Di bumi ini sesungguhnya derajat kita dengan Yesus itu sama. Oke? Itu sama. Karena sebetulnya kita bukan lagi sang pembawa pesan itu, tapi sekarang kitalah pesan itu yang Tuhan maksudkan. Firman itu bukan lagi dalam bentuk Alkitab, tapi dalam bentuk hidup kita. Makanya selalu dikatakan, hidupilah firman, hidupilah kebenaran, berbuahlah di dalam kebenaran itu. Oke? Maka bahkan bagian Alkitab yang lain, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, tapi kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada apa yang pernah kulakukan. Betul nggak? Berarti kita pun akan melakukan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dan lebih hebat. Maka itu sebetulnya kualitas yang ditaruhkan di dalam kita adalah kita nggak boleh sepelekan hanya sekedar saya ini penyampai firman, saya ini pembawa firman, saya ini pembawa pesan. Tapi sesungguhnya kita inilah pesan itu sendiri. Pesan yang hidup. Firman itu sekarang kalau kita pertajam, memang mungkin ini agak memerlukan waktu untuk bisa kita telaah dan kita mengerti. Firman itu bukan hanya menjelma menjadi buku Alkitab, bukan hanya menjelma menjadi kata-kata, tapi setiap kita inilah firman Tuhan itu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian turun ke bumi. Firman itu menjadi manusia, menjadi Yesus. Lalu Yesus naik ke sorga. Kemudian Yesus memberikan mandat dan tugas kepada kita untuk menyebarkan firman itu kemana-mana. Berarti sekarang firman itu adalah kita. Kita di dalam firman, firman di dalam kita menyatu dengan dia. Oke, ya. Nah, coba kita lanjut lagi. Satu ayat di dalam, tiba-tiba saya teringat ini. Korintus. Oh, itu nggak beli burger. Hah?
Sorry. Tiba-tiba hilang. Sebentar, coba saya. Dua Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Setuju nggak dengan saya bahwa cermin adalah benda paling jujur di dunia ini? Ya, dia pasti memantulkan apa yang ada di depan dia. Orang ganteng bercermin pasti tetap ganteng. Orang berwarna merah bercermin pasti tetap berwarna merah. Dia tidak akan menjadi sebaliknya. Artinya, Tuhan lagi bilang, setiap kali kamu bercermin, maka yang muncul itu pasti kemuliaan Tuhan. Yang muncul itu adalah kemuliaan Tuhan dan tidak tertutupi oleh apapun. Kita lanjut ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya begini, manifestasi daripada kemuliaan Tuhan yang paling nyata dan paling besar adalah kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Amin ya. Manifestasi kemuliaan Tuhan nyata itu ketika ada perubahan hidup semakin serupa dengan Yesus. Oke, ini yang kita bilang kan? Kita bilang kan? Kemuliaan datang dari Tuhan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi pengejaran kita. Jangan hanya puas pada kemuliaan Tuhan yang nyata lewat getar-getar, reba-reba, jatuh-jatuh. Soalnya kadang-kadang saya suka melihat gitu loh. Begitu selama firman, tidur selama firman tuh nggak ada kelihatan semangatnya tidur, tapi begitu altar call maju dan dilawat Tuhan gitu loh. Ini kayak seakan-akan apa? Sensation hunter gitu. Jadi dia pemburu sensasi aja gitu loh. Yang datang ke gereja mencari sensasi yang spiritual gitu. Yang padahal sesungguhnya kemuliaan Tuhan dinyatakan itu bukan kemuliaan Tuhan turun 1, 2, 3 terima lalu rebah semua, tidak, tapi perubahan hidup semakin serupa dengan Yesus. Oke? Nah, artinya kita harus perdalam itu bahwa kalau kita memang pelayan Tuhan, maka kita mengerti. Kita ini melayani supaya kita makin serupa sama Yesus. Dan berita yang kita bawa adalah supaya orang-orang makin serupa sama Yesus. Bukan pertunjukan yang spektakuler. Terkhusus kita pelayan Tuhan. Kita orang-orang yang melayani. Kita harus rajin cek hidup kita. Saya lihat di sini banyak pelayan Tuhan, termasuk saya pelayan Tuhan. Pendeta, pengkhotbah, kita harus menyadari ini. Kalau kita melakukan hal-hal yang rohani, melakukan hal yang spiritual, tapi ternyata diri kita sendiri tidak mengalami perubahan keserupaan dengan Kristus, berarti kita itu bukan pelayan, kita itu penyihir. Setuju ya? Apa itu penyihir? Dia mengubah sesuatu yang bukan dirinya, kan? Dia ubah sesuatu yang bukan dirinya. Nah, kayaknya kita juga perlu introspeksi. Jangan-jangan kita mengubah orang lain, tapi diri kita sendiri nggak berubah. Kita melayani orang lain, tapi diri kita sendiri nggak berubah. Itu menjadi dua sisi yang harus terus kita renungkan. Kita terus mendorong orang untuk berbuah-buah
di dalam kerohaniannya, tapi apakah kita juga terus berbuah di dalam kerohanian kita atau tidak? Kita terus-menerus mendorong orang untuk punya komitmen, ketaatan, kesetiaan, tapi apakah kita pun komitmen, ketaatan, dan kesetiaan kita bertambah-tambah atau tidak? Ikut bertumbuh atau tidak? Ada kenaikan atau tidak di sana? Karena kemuliaan Tuhan yang nyata, bentuk paling realnya adalah kita diubah semakin serupa dengan gambar Tuhan. Dan waktu kamu makin hari makin serupa dengan gambar Tuhan, artinya kemuliaan Tuhan di dalam kamu itu makin besar. Setuju? Itu fundamen. Gak apa-apa, kamu tuh berdoa tumpang tangan orang gak rebah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena bukan itu takaran kemuliaan Tuhan. Gak apa-apa kita berdoa tidak ada nubuatan yang keluar. Gak apa-apa, karena bukan itu takaran kemuliaan Tuhan. Takaran kemuliaan Tuhan ada pada perubahan semakin serupa dengan Tuhan. Oke. Apa yang menyebabkan seseorang kadang-kadang berkata sulit untuk berubah? Pertama, pasti dia tidak punya keyakinan, betul? Dia tidak punya kepercayaan dia bisa berubah. Bahasanya apa? Susah, bos. Sulit, bos. Berat, bos. Gitu kan? Udah terlalu mendarah daging. Dia nggak punya kepercayaan. Alasan kedua biasanya adalah begini. Dia bisa berkata, yang kotor di dalam dia lebih banyak. Betul nggak? Dia lebih melihat udah terlalu banyak yang rusak, udah terlalu banyak, udah sulit dan PR-nya banyak banget. Gitu kan? Itu yang menjadi alasan seseorang untuk berubah. Nah, tapi kita balikin ke yang tadi paling pertama kita belajar. Solusinya sederhana sekali. Baca Alkitab sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin. Karena setiap kali kamu baca Alkitab kebenaran, berarti iman percaya akan muncul sama kamu. Semakin banyak kamu baca firman Alkitab kebenaran, berarti semakin firman itu akan membersihkan kamu. Yang artinya, semua alasan-alasan yang kita pakai bahwa kita nggak bisa berubah, bukan lagi kita yang menyelesaikannya, tapi Tuhan menyelesaikannya buat kita. Amin ya. Berarti isu perubahan menjadi isu yang seharusnya tidak menyulitkan dan tidak menakutkan, karena bukan titik beratnya itu bukan kita yang mengusahakan perubahan itu, tapi Tuhan yang mengusahakan perubahan itu. Firman yang masuk membuat kita percaya, firman yang masuk membuat kita bersih, dan akhirnya kita bisa berbuah. Buah-buah itu yang menjadikan kita makin lama makin serupa dengan Yesus. Ketika buah daging kita, ego manusia kita makin tersingkir, dan buah-buah roh yang muncul. Isunya adalah, akhirnya Tuhan yang mengerjakannya. Bagian kita, kasih akses aja buat firman itu masuk, kebenaran itu masuk, Yesus itu masuk. Setuju ya? Makanya kita nggak perlu takut, khawatir, repot dengan anak-anak rohani yang Tuhan kasih, yang nakal, yang jahat, yang terlalu banyak PR. Nggak usah takut. Artinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah berpikir bagaimana cara berubahnya, mungkin nggak. Karena ini menjadi dasar prinsip. Ketika dia punya akses dengan kebenaran, dia bersedia membuka diri, ada akses dengan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan mengerjakan banyak hal luar biasa di dalam dia. Makanya kebenaran ini menjadi fundamen sebelum ada senjata-senjata yang lain. Senjata yang lain nggak akan pernah bisa menempel, menyentuh, kalau kita nggak bangun dari satu kebenaran ini. Baik. Rasa-rasanya ini ayat terakhir untuk menjadi perenungan kita pada saat ini. Yeskiel 33. Yeskiel 33 ayat 12.
Yeskiel 33 ayat 12. Kita baca pelan-pelan ya. Yeskiel 33 ayat 12. Saya akan coba untuk memberikan contoh kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua, bagaimana cara saya membaca Alkitab setiap harinya. Ya, saya akan mencoba memberikan contoh. Artinya, saya mencoba, apalagi sekarang kan waktu luangnya banyak. Pagi 2 pasal, malam 2 pasal, itu sudah kita lakukan bertahun-tahun, dan saya akan coba memberikan contoh bagaimana saya membacanya. Yeskiel 33 ayat yang ke-12. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Nah, perhatikan kalimat ini. Orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Menarik nggak kalimat itu? Itu kalimat yang kalau kita renungkan itu membingungkan loh. Orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Ada orang benar, ada kebenarannya, tapi berbuat dosa. Ya. Ternyata Tuhan tuh memang melihat yang tidak kelihatan gitu ya. Bukan yang nampak, bukan yang muncul, bukan yang hadir. Kita lanjut ya. Ayat 13. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Perbuatan. Ayat 14. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Artinya kan begini, gak cukup hanya kita mengetahui firman, gak cukup hanya kita mengetahui kebenaran, tapi kita nggak boleh tumpul melakukan firman dan kebenaran itu. Melakukan firman harus lebih utama daripada mengetahui firman. Makanya saya melihat ada pemimpin-pemimpin sel, ada pemimpin-pemimpin kelompok, komunitas, beberapa orang yang pendeta-pendeta, pengkhotbah, termasuk saya, kita semua. Yuk, ini biarlah menjadi renungan kita. Jangan cuman membaca Alkitab hanya demi membuat kerangka khotbah. Jangan hanya mengulik firman Tuhan ketika mau khotbah. Tapi kita harus bisa menemukan bahwa kita baca karena kita pengen ketemu Tuhan. Kita baca karena kita pengen dengar suara Tuhan. Kita baca karena kita memang pengen tahu isi hatinya Tuhan langsung. Bukan karena kepentingannya kita. Tapi karena kita memang pengen punya hubungan sama Tuhan. Saya harus jujur mengakui, saya pernah ada dalam situasi, waktu, dan tempat di mana
Baca firman hanya demi kalau ada pewahyuan, kalau ada ide, kalau ada hanya demi menulis materi khotbah dan itu tidak memberikan kehidupan apapun. Itu berarti kita sedang membohongi diri sendiri. Itu ya kayak tadi, kita cuma jadi penyihir aja yang sesungguhnya itu nggak berdampak langsung di dalam kita. Kita jadi hanya memberikan orang apa yang kita tidak punya. Kita hanya membohongi orang-orang saja kalau begitu. Yuk, sebegitu pentingnya firman Tuhan, makanya kita harus punya keterikatan yang sebegitu dalam sama firman Tuhan. Oke, hari-hari ini kita harus tahu ini. Dia Bapa, kita anak. Artinya, seorang ayah akan sangat mau berbicara langsung sama anaknya. Setuju ya? Ayah nggak perlu makelar untuk bicara sama anaknya. Oke? Sekarang media di sekeliling kita sangat menolong kita untuk kita bisa bersentuhan dengan hal-hal yang rohani. Setuju ya? Kita buka Facebook, semua yang rohani di sana. Kita buka YouTube, semua yang rohani ada di sana. Twitter, Instagram, semua media menolong kita bersentuhan dengan hal-hal yang rohani. Sehingga sangatlah menyedihkan kalau sampai orang lebih suka buka media daripada buka sumber daripada kebenaran itu langsung. Bisa menangkap, memahami ini? Karena memang kalau buka media kan itu sudah langsung diterjemahkan, sudah langsung dijelaskan, sudah langsung seperti kayak saudara semua mendengar dari saya, itu saudara lagi mendengar tangan kedua. Betul dong? Izinkan saya memakai analogi ini, mungkin jorok dan menjijikan. Oke ya. Jadi seperti saudara lagi mendengar saya sekarang, itu kayak saya lagi begini. Saya tunjukin buah apel, ya. Terus saya gigit, saya kunyah-kunyah, terus saya lepeh, terus saya kasih lihat sama saudara. Nih loh, begini rasanya, wanginya, harumnya, bentuknya. Nangkep nggak? Yang nangkep kasih jempol coba. Itu tangan kedua. Jadi kalau saudara lebih suka cara simple, cara pintas, berarti kita seakan-akan lebih suka makan muntahan orang gitu loh. Kasar banget ya. Nah, bukan berarti itu salah atau keliru. Tidak. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita pun punya akses kepada sumbernya langsung. Bahwa Tuhan juga mau berbicara langsung kepada kita secara pribadi. Bahwa kalau Anda membuka Alkitab Anda dan Anda membaca, Tuhan pun mau langsung berbicara sama Anda. Anda pun bisa menemukan Tuhan berbicara. Anda pun bisa menemukan pewahyuan, pengertian-pengertian yang baru. Bahwa Tuhan bukan hanya berbicara kepada pendeta-pendeta, Tuhan pun akan mau berbicara kepada Anda. Makanya, izinkan tolong untuk kita mulai tidak suka untuk berbicara. Hebat ya pendeta itu ya. Dia bisa dapat dari mana pewahyuan itu? Dia bisa kok bisa khotbah kayak begitu? Dia bisa. Anda, Tuhan juga mau berbicara sama Anda. Menyingkapkan banyak rahasia sama Anda. Sama seperti pendeta itu. Sama seperti pendeta tersebut. Sama seperti Tuhan berbicara kepada pendeta tersebut. Tolong jangan terlalu takjub sama pendeta. Tapi temukanlah bahwa Anda harus takjub bahwa ternyata Tuhan pun berbicara sama Anda pribadi langsung. Amin. Ya, harus ada waktunya di mana saya mendengarkan saudara dan saya pun hebat ya. Betapa dia bisa punya rahasia itu juga. Dia bisa punya pengertian itu juga. Kita harus sama-sama sampai di titik seperti itu.
Sebetulnya, kalaupun terus seperti ini, saya bicara, Anda diam, lalu seakan-akan saya menjadi sumber informasi saudara, ini kita sudah melakukan kesalahan berarti. Tidak ada pertumbuhan di dalam sini. Karena Anda pun harus menyadari, Anda punya akses, Tuhan juga mau berbicara kepada setiap kita. Lewat apa? Lewat kebenarannya. Lewat firman-Nya. Bagaimana caranya? Ya, latihan dengan setia, dengan disiplin, dengan diulang-ulang, rajin-rajinlah. Baca Alkitab, renungkan. Sesekali dengan orang khotbah juga boleh. Saya tidak bilang dengerin orang lain salah ya. Saya pun juga suka mendengarkan orang lain. Saya banyak mendengarkan orang lain. Tidak salah. Yang salah adalah, yang kita ingin bereskan adalah, jangan sampai Anda berpikir bahwa Tuhan nggak mau berbicara sama Anda dan Tuhan berbicara sama orang lain. Kita pun harus mempunyai sebuah pengalaman di mana Anda menemukan langsung Tuhan bicara sama kita. Nggak lewat orang lain. Waktu Anda buka Alkitab, waktu Anda baca sebuah ayat, waktu Anda baca sebuah cerita, ada seperti impresi yang turun. Itu Roh Kudus yang lagi berbicara sama kita. Kita harus bisa menemukan itu. Yuk, bangun. Makanya, jurnal itu menjadi penolong buat kita semuanya. Yuk, dirapel. Yang masih tertunda-tunda, dirapel, nggak apa-apa, begitu ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi gini, jurnal itu menjadi latihan. Ya, menjadi latihan. Ingatkan sama anak-anak yang lain semua, kalau kira-kira rapelannya udah terlalu panjang, udah amnesti aja, gitu ya. Jurnal amnesti. Ikut aja langsung yang terbaru. Tapi itu menolong kita. Menolong. Sangat menolong. Melatih kepekaan kita. Melatih ketajaman kita. Melatih kemampuan kita mendengar Roh Kudus berbicara, mengajar kepada kita. Betul ya? Makanya di dalam jurnal kita, yang pertama kita tulis kan selalu itu kan. Tuhan berbicara apa kepada saya. Nah, Anda harus meyakini yang Anda tulis itu Tuhan bicara. Oke? Maka jurnal itu kan menjadi latihan pribadi, bukan menjadi hebat-hebatan kita. Anda nggak perlu takut jurnal Anda orang lain nggak ngerti, karena Anda nggak punya kewajiban membuat orang lain ngerti sama yang Tuhan bicara sama Anda. Kita nggak punya kewajiban untuk menunjukkan yang wow. Kalau memang yang Tuhan lagi bicara sederhana sekali, tulis yang sangat sederhana itu. Dan nggak ada urusan nanti orang lain bilang kok sederhana sekali. Ya itu yang Tuhan bicara sama kita. Makanya itu menjadi jurnal pribadi. Kekayaan yang pribadi buat kita. Kerjakan itu. Nah, ketika Anda melatih hal fundamental itu, maka senjata-senjata yang lain yang nanti kita akan tambahkan, kita kupas ulas satu-satu, itu pasti dan otomatis menjadi berfungsi di dalam kita. Ya. Jadi itu fundamen prinsip yang harus kita sediakan. Baik. Saya selesai sampai di situ. Haleluya. Mari kita mulai diskusi kita. Amin. Yuk, barangkali ada yang memiliki pertanyaan, langsung saja. Mungkin saya mulai dulu ya. Saya mau buka satu pertanyaan dulu. Itu tadi kan mendengarkan firman. Mendengarkan firman membuat kita memiliki iman, dan mendengarkan firman membuat kita bersih. Nah, satu yang menjadi pertanyaan saya begini, ketika kita mendengarkan firman, kadang-kadang nih, ayat-ayat yang tertentu yang biasanya kita rasa ini susah, akan timbul begini, kita dengar firman itu tidak menjadi iman, tapi oh ini aku nggak sanggup ini yang bagiannya aku nggak sanggup ini. Nah, kira-kira bagaimana tipsnya, bagaimana supaya benar-benar firman itu bisa menjadi kekuatan kita untuk iman kita, oh besok kita pasti bisa melakukan ini.
Kalau sekarang saya belum, suatu saat pasti bisa. Oke. Jadi setiap kali membaca firman, kita nggak boleh membawa tuntutan bahwa orang menolak karena mereka mencari firman yang harus cocok dengan mereka. Mereka membawa kebutuhannya, mereka membawa keperluannya, sehingga merasa firman yang harus cocok dengan dia. Ketika firman ini nggak cocok, maka mereka menolak. Kita yang harus fit in ke frame-nya firman Tuhan. Bukan firman yang harus fit in sama kebutuhannya kita. Ko Vincent, apa bahasa Indonesia lebih sederhananya bahasa Jawanya? Pas, no. Kita harus mencocokkan diri sama firman, bukan firman yang cocokkan sama kita. Jadi ketika kita nggak sanggup karena kita melihat diri kitanya, kan, itu yang pertama. Dan itu sangat wajar, semua orang mengalami itu. Kita melihat kitanya yang tidak sanggup. Nah, tapi situasi itu nggak semua orang mengalami. Ya, nggak semua orang mengalami. Makanya percayalah begini, khotbah yang keras. Nah, ini kan yang suka dibagi, kan? Khotbah yang keras. Khotbah yang keras itu apa? Nah, khotbah yang keras menurut saya, khotbah yang keras itu bukan khotbah yang marah-marah. Bukan khotbah yang intonasinya high terus. Bukan khotbah yang secara lafal kata-kata menyerang atau kasar gitu. Bukan. Khotbah yang keras adalah khotbah yang selalu menantang diri sendiri keluar daripada kenyamanan dan keterbatasannya. Jadi mungkin disampaikan dengan sangat lembut, disampaikan dengan sangat pelan, disampaikan dengan sangat biasa, tapi menantang seseorang untuk keluar dari keterbatasan dan kenyamanannya, itulah khotbah yang keras. Makanya setiap orang akan punya pengalaman yang berbeda-beda dengan model firman yang berbeda-beda. Tapi percayalah itu Roh Kudus. Ya balik lagi kok, jangan melihat itu dari sisi kita, karena pada ujungnya pasti Roh Kudus dan firman itu yang akan bekerja memampukan dan menolong kita. Jadi kalau sarannya, bagaimana sarannya? Milikilah komunitas. Nah, ada lain. Milikilah mentor. Sehingga waktu kau merasa nggak mampu itu, kau bisa cerita, bisa nanya, bisa sharing, bisa minta dukungan doa, bisa minta topangan semangat dari yang lain. Begitu. Gimana, Ko Ivan? Sip. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya? Saya mau tanya. Ya. Kadang-kadang saya sendiri juga ngalami, dan kadang-kadang juga orang juga bilang, oh saya kalau orang itu yang khotbah saya tidak mendapat apa-apa, atau mungkin saya kurang mendapat rema dari orang tersebut. Gimana cara hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan itu, meskipun orangnya membosankan atau mungkin message-nya kurang dalam. Kadang-kadang kan kita ngerasa seperti itu. Gimana kita mempunyai attitude supaya kita bisa menerima firman itu siapapun yang berbicara. Terima kasih. Ya, itu menjadi sikap paling utama yang harus kita bangun dari awal, bahwa kita bukan ingin mendengar manusia berbicara, tapi kita ingin mendengar Tuhan yang. Makanya beberapa mungkin akhir tahun dan sampai awal tahun kemarin itu kita beberapa kali membahas bahwa sekarang ini mendengar firman Tuhan harus mulai ditambahkan, libatkan Roh Kudus di sana. Mulai tanya, Roh Kudus mau bicara apa sama kita? Mulai tanya, Roh Kudus mau
mau mengajar apa buat kita? Kita mesti libatkan Roh Kudus, dan Roh Kudus pasti berbicara. Sebagai contoh, kadang-kadang saya itu khotbahnya A. Tapi bisa ada orang yang nangkepnya B. Padahal sama sekali kita nggak bahas-bahas B gitu loh. Kita bahasnya A. Nah, berarti itu Roh Kudus kan? Roh Kudus bisa berbicara lain sama seseorang. Makanya kalau kita belajar mulai mendengar firman Tuhan yang disampaikan dengan hati yang juga bertanya, Roh Kudus mau bicara apa? Pasti kita akan mendapat sesuatu. Pasti. Dia dulu kita juga suka begitu kok, itu sangat wajar. Saya pun pernah ada di fase itu yang kadang-kadang yang ini kurang greget nih, yang ini kayak kurang gimana gitu ya. Jadi kita kayak langsung nggak mendengarkan gitu kan. Saya pun sangat sering ada di situasi itu. Saya pelaku paling ininya lah gitu ya. Apalagi dengan kita punya jam terbang, kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan. Kadang-kadang kita jadi meremehkan orang lain kan, gitu kan. Tapi makin ke sini, saya belajar untuk kalau saya di situasi itu, bukan orang lain yang salah, saya yang salah. Berarti saya nggak melibatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sangat bisa berbicara lewat siapa saja. Nah, begitu saya merubah sikap saya itu, saya belajar untuk ya Roh Kudus. Nah, makanya kebiasaan-kebiasaan sederhana kok sebetulnya itu bisa menjadi luar biasa kalau kita mau belajar lakukan. Salah satu contoh yang saya kerjakan adalah saya mulai belajar untuk menulis. Saya suka menulis. Jadi siapapun yang khotbah, saya belajar untuk tulis. Itu adalah supaya saya bisa jaga sikap. Nah, kadang-kadang di dalam menulis itu bisa akhirnya saya nggak lagi mendengarkan orang itu khotbah apa, tapi saya mengetik apa yang kok seakan-akan pikiran ini terimpresi sesuatu dari khotbahnya dia yang sederhana bisa berkembang sedemikian rupa. Nah, itu kita latihan. Makanya nggak cukup hanya sekedar niat, tekad itu dibutuhkan. Nah, tekad itu kan tindakan nyata ya. Tekad itu tindakan nyata. Apalagi makanya hari-hari ini kita perlu sangat mau mendengarkan. Saya suka banget mencatat, menulis. Makanya saya di hari-hari ini catatan saya tuh banyak sekali begitu ya. Tuh begitu ya, hampir kita harus melatih itu. Makanya hari-hari ini saya bukan cuma ya catatan dari kertas gitu ya. Kita harus punya tekad. Memang pertumbuhan selalu memerlukan tekad. Itu nggak muncul begitu saja. Nah, nanti ada yang menarik. Coba deh nanti baca aja di Kitab Wahyu ya. Baca di Kitab Wahyu. Itu pesan Tuhan di akhir zaman kepada 7 jemaat. Pasti tahulah ya. Pesan Tuhan kepada 7 jemaat. Nah, semua pesannya dahsyat, luar biasa. Tapi ada satu kalimat yang diulang. Bahkan kalau saya nggak salah hitung, itu sampai 8 kali akhirnya diulang. Jadi setiap kali pesan Tuhan kepada jemaat yang pertama, ada kalimat muncul begini. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan yang dikatakan Roh kepadanya. Terus pesan Tuhan kepada jemaat berikutnya, pasti diakhiri dengan kalimat itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan yang dikatakan Roh kepadanya. Terus sampai 8 kali diulang. Nah, berarti yang penting itu kan pesan akhirnya itu kan mendengarkan. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Oke, apa bedanya mendengar dan mendengarkan? Mendengar adalah kemampuan telinga menangkap bunyi. Yes. Betul ya? Oke. Mendengarkan adalah kemampuan telinga
menangkap isi bunyi atau pesan yang terkandung dalam bunyi tersebut. Betul ya? Setuju nggak bahwa kita bisa mendengar tetapi tidak mendengarkan dalam waktu yang sama? Suami istri, mungkin salah satu nih, ya entah suami atau istrinya lagi WA, terus pasangannya ngomong, kita bisa, Nah, ada bunyi masuk, bunyinya masuk, tapi isi bunyinya nggak masuk kan? Sampai begitu kita perlu tadi apa gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, itu hal yang lumrah. Artinya di gereja pun banyak orang dengar firman Tuhan, tapi tidak semuanya mendengarkan firman Tuhan. Isi bunyi itu loh. Nah, oke. Situ ya, perbedaan mendengar dan mendengarkan. Kalau sampai kitab Wahyu itu mengulang, bahkan sampai 8 kali kalimat, barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan. Setuju nggak kalau pemikiran ini saya lemparkan? Bahwa sepenting apapun pesannya, sehebat apapun pesannya, tidaklah menjadi arti kalau tidak ada kebiasaan mendengarkan di situ. Kalau tidak ada sikap mendengarkan di situ. Betul nggak? Makanya nasihatnya kan, barang siapa bertelinga, titik pentingnya di situ sampai 8 kali diulang kan berarti penting banget kan. Artinya, siapapun bisa menyampaikan apapun. Tapi pesan itu menjadi bagus, luar biasa, berarti itu tergantung kebiasaan kitanya. Kita mau melatih mendengarkan atau tidak. Nah, latihan-latihan itu kita yang tahu. Kita yang tahu. Ada yang suka merekam nanti di rumah diulang lagi, ada. Ada yang suka menulis, ada. Saya tahu. Waktu saya lihat diri saya mengerti, saya paham. Saya ini orangnya sombong, suka meremehkan, suka sok pinter belaga tahu, itu saya. Makanya untuk bisa tetap menjaga punya sikap mendengarkan, berarti saya harus memaksa diri saya rekam khotbah orang, dan saya catat khotbahnya. Entah itu pakai tulisan tangan di kertas begini, atau saya punya handphone tuh, pamer sedikit, Samsung Note. Bukan buat gaya-gayaan, tapi saya beberapa tahun terakhir suka pakai Note itu karena jadi meskipun di handphone itu bisa langsung tulis-tulis gitu loh. Nah, tulis coret-coret ini bisa disimpan. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, kepengen hype-nya apa, tapi ya ada fungsinya di situ. Untuk apa? Kita tahu. Saya tahu. Saya ini orangnya suka ngegampangin, suka ngeremehin, suka nyepelein. Makanya di titik itu saya harus memaksa diri untuk tetap punya sikap yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, begitu. Yes. Ya. Thank you. Yang lain, barangkali ada yang siap dengan pertanyaan, di-unmute dan silakan bertanya. Jurnal. Kalau saya mungkin ini ya, Pak Wahyu, benar nggak Ya. kira-kira? Bener kok. Belum disampaikan benar. Tadi apa yang nanggepin si Vincent sih, apa yang ditanyain si Vincent tuh memang banyak terjadi gitu ya. Kalau udah pertama kali pernah dengar pendeta, nggak enak gitu, ngantuk gitu ya. Terus tahu namanya aja udah males datang gitu kan. Terus yang terjadi sih awal pertama karena kesan pertama kurang menggoda gitu ya. Jadi selanjutnya akhirnya ya malas. Nah, yang saya lihat kayaknya yang pertama itu kan karena proses mental block ya.
Jadi pikiran kita sendiri yang udah males aja. Wah, ini pendetanya Pak Wahyu, wah kita semangat gitu ya. Pendetanya si A, wah ini kita capek gitu kan. Nah, saya setuju banget sama Pak Wahyu untuk kita bisa untuk menghindari mental block itu salah satunya dengan memaksa diri kita untuk tadi dengan cara menulis. Kalau menulis itu kita tulis ayatnya, terus poin-poinnya. Itu kita udah lupa itu siapa yang ngomong, mau siapa yang ngomong enak nggak enak, akhirnya jadi lupa. Yang saya tangkap sih itu sepertinya. Jadi membuat kita supaya bisa konsen, supaya kita bisa semakin masuk, ngerti apa yang Tuhan mau, dari apa yang disampaikan, caranya seperti itu. Sekalipun awalnya pertama kita udah tahu nih, wah kok Pak Pendeta ini ya. Karena memang saya pernah alami sih. Jadi begitu saya nggak tahu nama pendetanya siapa yang bakal khotbah, nyampe, begitu pendetanya naik ke mimbar, waduh, pegang kepala saya. Begitu pegang kepala, saya cuma ngomong, Tuhan, ini ngomong apa sih Tuhan? Kan gitu ya. Tuhan mau ngomong apa? Mau cerita apa? Kan gitu. Sampai pada satu titik tertentu, ternyata hal yang sangat sepele, Tuhan kasih booster di situ. Jadi, wah matanya berbinar lagi gitu. Tapi saya sangat setuju banget kalau misalnya terus kita konsentrasi kita dialihkan dengan cara kita menulis itu ya. Mungkin itu ya Pak ya. Setuju banget kok Gun. Ya. Booster itulah yang kok Gun bilang booster, itu saya bilang itu Roh Kudus berbicara. Sip. Oke. Kita tuh bisa jadi kayak punya suara yang masuk sendiri yang bukan suara itu gitu kan ya. Iya, bener. Ya. Jadi melek. Ya. Oke. Terima kasih. Mentalitas itu kata yang dipakai powerful sekali, mentalitas. Jadi memang mentalitas kita itu kita harus bangun sehingga bahkan kita nggak lagi terpengaruh siapa yang khotbah, siapa yang arah gitu kan. Yeah. Itu lumrah sekali itu. Yang lain ada yang mau bertanya atau barangkali sungkan kalau ngomong secara langsung bisa menulis di chat juga boleh. Yang mau nulis di chat, enak ya? Bisa nulis di chat ya? Chat, bukan chat. Chat. Repot ngomong pedagang ini repot. Ya. Cek BG boleh. Iya, makanya. Itu suara Roh Kudus bukan tadi, Bu? Waduh. Orang halus. Itu perlambang dari Ivan, nulis dicek boleh, di BG boleh ya kan ya? Ya, cek boleh, BG boleh, OVO bisa. Perlambang. Tapi menyadari bahwa pesan tersampaikan atau tidak itu ada tanggung jawab kita yang harus kita lakukan gitu ya. Ini kan kita belajar di sisi ini. Itu menolong ketika kita sebagai pembawa firman Tuhan atau kita yang berkhotbah atau kita yang membagikan sharing. Menolongnya artinya kita pun harus tahu bahwa pesan saya nyampe atau enggak, khotbah saya masuk atau enggak, itu enggak semuanya karena memang performa kita, tapi ya memang keterbukaan hatinya sama firman Tuhan. Kita sudah begitu hebatnya persiapan, kalau memang orang itu hatinya nggak terbuka, ya pasti nggak akan terjadi apa-apa juga. Artinya membuat kita bisa dengan yakin bahwa tugas kita memang menyampaikan, bukan. Tugas kita adalah berbicara dalam kejujuran. Kita nggak perlu panik ketika orang tidak memberikan respon yang sepertinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita jangan terpengaruh untuk menjadi takut, khawatir, lalu panik atau apa. Tapi tetap aja percaya bahwa bagian saya adalah berbicara dengan jujur. Begitu. Jadi orang nggak amin ya nggak apa-apa. Jangan langsung mencari cara A, cara B supaya orang bilang amin. Nggak penting juga. Gitu kan. Siap. Itu setuju sekali. Saya pernah mengalami.
Ketika sharing, kelihatannya kok nggak ada yang dengerin saya ya, langsung blank. Otak ini langsung blank. Langsung terintimidasi. Ayo barangkali yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang memiliki unek-unek barangkali? Boleh, silakan. Gak di rumah no ya wis unovan ya jane. Sebetulnya harusnya begitu. Blank. Urusan kita sama Tuhan kok. Iya. Tidak belanja. Siap. 9 kurang 10. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Ya. Saya boleh titip pesan terakhir? Boleh. Boleh. Jangan terakhir, Pak. Ya, untuk hari ini maksudnya. Ya. Serem bicaranya. Nah, Tanda ya, Pak ya. Situasinya kan memang akan selalu menggiring kita kepada ketakutan gitu ya. Ya. Karena kita hadapan dengan ketidakpastian, situasi, bahkan kesepian, begitu ya. Maka perkuat ini. Jangan hanya bicara kasih kita kepada Tuhan. Banyak orang kan lagi ya itu bagus, itu bagus. Tapi juga perkuat banyak bicara kasih Tuhan kepada kita, ya, bahwa ada timbal balik yang tidak akan pernah berhenti. Bahwa waktu kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun mengasihi kita. Artinya jangan sampai kita kasih kesempatan sama setan itu membuat seakan-akan kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan nggak mengasihi kita. Saya nggak tahu bagaimana dengan keluarga yang di Jombang, tapi di beberapa tempat kita mulai bisa melihat itu mulai terjadi, dan itu sangat berbahaya. Tolong ingatkan siapapun kamu ketemu, siapapun kita berjumpa, ingatkan. Karena hari-hari ini banyak orang lagi mulai berpikir, mereka kayaknya udah sedemikian rupa mengasihi Tuhan, setia, sedemikian rupa melakukan ini, tapi kok kayaknya seakan-akan Tuhan tidak berbalik menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Begitu. Jadi perkuat juga, banyaklah temukan hal-hal, bicarakan kasih Tuhan kepada kita. Setiap kali kita mengasihi Tuhan, Dia pun mengasihi kita. Temukan kasih Tuhan kepada kita. Temukan di kehidupan sehari-hari hal sederhana. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, supaya situasi ini tidak menenggelamkan kita kepada ketakutan. Amin.